Saya tanya, juga pimpinan. TPS mana? Anda tahu nggak? Saya nggak tahu Ya pimpinan. udah, saya tanya sekali lagi ya Mas. Kalau nggak saya minta dicabut pernyataan ini. Satu, peristiwa di TPS mana? Anda tahu nggak? Izin sekali. Anda tahu nggak? Itu aja Mas, dijawab. Kami Tahu nggak Mas? Itu aja, jangan kemana-mana. sekali lagi saya memang tidak tahu. Ya udah jawab. prosesnya. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di channel YouTube-nya Biasa TV. TPS mana? Ada dalam Iya, sebut TPS mana? kalau untuk spesifiknya Saya tanya, TPS mana? Bingung dia guys. Tahu nggak? saya nggak tahu Ya udah, siapa nama anggota KPPS-nya? Tahu nggak? Nggak tahu. Saya tanya, tahu nggak? nama anggota KPPS yang pimpinan itu ada. Tuh di sini aja seseorang yang melaporkan nih, yang merupakan saksi dari 01 bahwasanya terjadinya kecurangan di TPS dan dia tidak bisa menjawab guys. Bingung, grogi, gugup. Bahkan dia tidak bisa menjawab siapa di TPS mana gitu. Dia tidak bisa menjawab. Nggak, saya tanya, Anda tahu nggak di sini? Bawaslu pimpinan. Enggak, saya tanya, ini kan mengangkat saksi Anda. Makanya saya tanya, barang siapa mendalilkan harus bisa membuktikan. Makanya Betul. saya tanya, siapa nama KPPS-nya? Tolong disebut. Tahu nggak? Ya saya tanya, tahu nggak? Itu aja pertanyaannya. Tahu nggak? Di dalam laporan ini percakapan juga ada dijelaskan. Ada nggak? Saya Berarti tanya, ada, tapi dalam laporan percakapan ya itu- siapa kalau ada disebut saya tunggu. Kalau dalam hal ini kan laporannya masuk ke Bawaslu gitu. Lah, ya saya tanya dulu, nanti kita bisa tanya Bawaslu. Iya. Yang memulai Anda loh yang mendalilkan. Di mana-mana siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Betul. Saya tanya saja, Mas. Jadi tadi ya yang di belakang itu saya tanya, TPS mana? Yang bisa jawab. Anggota KPPS-nya siapa? Yang bisa jawab. Siapa yang menyebut? Nah oke guys, jadi di sini tuh seru banget ya perdebatan antara ketua KPU terhadap saksi yang mengeluarkan narasi atau statement padahal bahwasanya ada nih anggota KPPS yang disuap oleh katanya ya dia menceritakan dan menjelaskan, menginformasikan berita yang tidak benar, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dia mengatakan ada loh anggota KPPS yang disuap oleh tim 02 seperti itu. Dan di saat ketua KPU menghadirkan saksi tersebut, memunculkan saksi tersebut, bahkan ketua KPU itu menanyakan di TPS mana, siapa, dan di mana, dia tidak bisa menjawab sama sekali dan gugup guys. TPS mana? Ada dalam Iya, sebut TPS mana? kalau untuk spesifiknya Ya saya tanya, juga pimpinan. TPS mana? Anda tahu nggak? Saya nggak tahu Ya pimpinan. udah, siapa nama anggota KPPS-nya? Tahu nggak? Saya tanya, tahu nggak? nama anggota KPPS yang pimpinan itu ada dalam Nggak, saya tanya, Anda tahu nggak di ke sini? Bawaslu pimpinan. Enggak, saya tanya, ini kan mengangkat saksi Anda. Harus dipertanggungjawabkan. Barang siapa mendalilkan harus bisa membuktikan. Makanya saya tanya, siapa nama KPPS-nya? Tolong disebut. Tahu nggak? Nggak, saya tanya, tahu nggak? Nggak Itu tahu. aja pertanyaannya. Tahu nggak? Dalam laporan ini Aduh malu gua. ada dijelaskan. Ada nggak? Saya Berarti tanya, ada, tapi dalam laporan percakapan ya itu- siapa kalau ada disebut saya tunggu. Kalau dalam hal ini kan laporannya masuk ke Bawaslu gitu. Lah, ya saya tanya dulu, nanti kita bisa tanya Bawaslu. Iya. Yang memulai Anda loh yang mendalilkan. Di mana-mana siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Guys, kalian sadar nggak? Orang kalau di pihak yang benar berkata jujur dan apa yang disampaikannya itu adalah suatu kebenaran, otomatis dia bakalan lurus, ngomong tegas, jelas, dan tidak bertele-tele, tidak gugup dan tidak kebingungan. Di sini tampak sekali ya saksi yang mengatakan bahwasanya ada anggota KPPS yang disuap oleh Bapak Prabowo Gibran. Di saat dia dicecar oleh ketua KPU, dia tidak bisa menjawab, bahkan bertele-tele, bahkan gugup, bahkan tidak bisa menjelaskan TPS mana dan siapa orangnya gitu. Jadi di sini benar-benar ya tim 01 ini benar-benar mengada-ada
tidak bisa memberikan bukti yang konkret terhadap narasi yang disampaikan. Ya ini tidak lebih jauh, tidak lebih kurang dari junjungannya, dari capresnya ya. Kalau capresnya aja begitu ya otomatis tim-timnya juga sama. Jadi sudahlah, terima aja lah kekalahan. Bahwasanya ketiga calon capres itu Bapak Prabowo, Anies dan Ganjar sudah mendapatkan masing-masing suara. Itu pilihan rakyat Indonesia. Mau digimanakan lagi, masa suara lu cuman 40 juta terus lu mau ulang sampai 100% itu buat lu semua suaranya? Ya tidak bisa lah. Dan bukan hanya itu, banyak sekali timnas atau tim-tim dari 01 yang tidak menerima kekalahan atas terpilihnya Bapak Prabowo dan Bapak Gibran sebagai Presiden Indonesia. Bahkan ada yang meminta bahwasanya capres itu diulang dan wakil presiden atas nama Gibran disuruh ganti, guys. Bayangin aja gimana nggak keselnya ya. Coba kita lihat tayangannya berikut ini. Amanah dari rakyat Indonesia, paling tidak kalau menurut hitungan KPU 40 juta lebih masyarakat memilih 01, belum lagi yang suara-suaranya nggak kehitung yang lain-lainnya. Ya udah, oke, fine. Kita menghargai 40 juta suara yang didapatkan atau diraih oleh 01 capresmu. Ya udah, oke, kita sportif. Ya udah, berarti ada 40 juta manusia masyarakat Indonesia yang mungkin itu percaya terhadap capresmu. Ya udah, kita sportif, kita hargain. Tapi paling tidak itu sudah bukti nyata bahwa begitu banyaknya Ya, oke. rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan, menginginkan perbaikan, menginginkan Indonesia lebih maju. Gue kok kenapa ya guys, gue selalu ngakak di setiap ada kata-kata barisan perubahan. Ya, berubah nih jadi Power Ranger Pink. Oleh karena itu, tanggung jawab profesional kami dari tim hukum untuk menyelesaikan secara tuntas amanah yang dibebankan kepada kami oleh bangsa Indonesia. Pak, udahlah Pak, kalau udah kalah ya kalah aja. Rakyat mana yang mau membebani kalian? Nah betul, jadi guys ya benar-benar banyak sekali netizen, masyarakat Indonesia khususnya bereaksi terhadap apa yang disampaikan oleh tim 01 tadi. Bagaimana tidak coba? Sudah melakukan pemilihan, kampanye besar-besaran di mana-mana, 01, 02, 03 memakai banyak biaya, waktu dan tenaga. Terus setelah KPU memutuskan dari beberapa minggu setelah pemilu dan sekarang baru diputuskan, itu proses yang lumayan sangat panjang dan berat dan melelahkan. Ini hasilnya, tapi tidak bisa menerima dan bahkan menyuruh ulang capres, mau mengganti Gibran sebagai wakil presiden. Nggak masuk di akal. Ini anak TK kayaknya deh. Susah lah ngomong. Pak Prabowo 96 juta sekian itu dikirain bukan rakyat Indonesia yang milih, ha? Beda setengah loh Pak, beda setengah hasilnya Pak. Kalau misalnya ada pemilihan ulang, mending tanpa kalian aja deh, bukan tanpa Gibran. Betul. Ribet, kalah nggak mau kalah. Tolonglah Pak, jangan merusak momen-momen bulan puasa ini, momen-momen semua agama bisa bersatu hanya gara-gara Takjil. kita disatukan. Padahal sebelumnya kita dipisahkan oleh pemilu gitu Betul. loh. Iya, gara-gara Jangan merusak 01. suasana ini, tolong banget, bulan puasa loh. Kalah ya kalah, terima dengan legowo gitu loh. Segala cara dipakai, tetap aja Pak. Udah, kalau pendukung, kalau capres kalian tidak duduk, ya udah, kalian tinggal di Indonesia. Bagaimanapun Bapak Prabowo yang menjadi Presiden Indonesia, ya semuanya bakalan diurus oleh Bapak Prabowo, termasuk pendukung 01 dan 03 seperti itu. Sekarang kewenangannya lagi nggak ada. Lagi nggak ada kewenangan, kita sama-sama rakyat biasa. Nanti begitu ada kewenangan, kita kembalikan apa yang sudah seharusnya. Ya, yang sabar sekarang. Anjing. Kalah ya. Guys, ada setuju nggak sih sebenarnya 01 ini capres dan cawapresnya lebih cocok untuk jadi pelawak nggak sih? Ketimbang jadi capres terlalu serius gitu loh. Terlalu lucu negara ini kalau mereka yang menjabat gitu loh.
Cocoknya sih jadi wakil jadi pelawak aja nih, wakil sama capresnya. Sekarang kewenangannya lagi nggak ada. Lagi nggak ada kewenangan bersama-sama rakyat biasa. Iya, sekarang kalian jadi rakyat biasa yang sempat menilai presiden kita yang sekarang, Bapak Prabowo, dia sempat menilai 11/100. Gimana rasanya? Semoga aja nih Pak Prabowo tidak memberikan jabatan atau posisi terhadap kalian yang sudah semena-mena. Makanya belum tentu menang, jangan sombong gitu loh. Maksudnya kalau lu belum tentu menang, jangan sombong. Sekarang emang lu gak butuh posisi, itu utang-utang mau dibayar pakai apa? Jadi ya guys ya, ayolah pendukung 01 dan 03 legowo gitu. Tapi banyak sekali juga nih netizen atau konten kreator ya, malah membabi buta menyerang Bapak Prabowo, menilai ini ada suatu kecurangan. Dan jujur gue makin kesini makin kecewa sama para influencer yang ada sih. Hasil putusan KPU itu udah ada ya. Sekarang kalau misalkan memang kalian semua pada tidak terima dengan hasil putusan KPU, silakan pindah negara aja. Kalian bisa mengikuti 01 dan 03 untuk mengajukan gugatan ke MK tentang hasil dari KPU. Kalau menurut gue ya guys ya, yang tidak menerima kekalahan pendukung 01 dan 03, kata gue sih pindah negara aja udah. Jadi atau enggak kalian bikin negara sendiri, di pulau sendiri, di luar Indonesia. Presidennya itu tuh si 01 dan 03. Udah tinggal di sana aja, kita nggak bakal ganggu gitu loh. Kalau mau, itu kan karena kalian juga yang tidak terima atas terpilihnya Presiden Prabowo Gibran. Atau enggak jadi Presiden Rohingya aja sono. Jika memang kalian yang pada berteriak sorak-sorai kalau misalkan menang hasil KKN itu memiliki bukti bahwa 02 memang KKN, silahkan tunjukkan semua bukti di MK ya. Capek, sumpah. Kita tuh belum selesai loh dari yang kemarin kampanye itu, masih belum selesai antara 01, 2, 3 gitu. Ini baru mulai tenang nih ya. Dari kemarin banyak tren apa sih nonis, takjil. Jujur gue lebih senang ngeliat ya daripada perdebatan antara 01, 2, 3 gitu kan. Mulai lagi, ada lagi salah satu influencer TikToker yang sangat disayangkan, suaminya si Dilan tuh ya, suaminya Dilan tuh ya, dengar nih suaminya Dilan nih, lu kalau misalkan teriak-teriak di sosial media, di Instagram apalagi ya, lu bilang hasil KKN menang apa segala macem, gimana ke depannya kita lihat aja. Lu punya bukti mereka berdua KKN, tunjukin dong. Lu punya power kan di sosial media. Lu jangan cuman berkoar-koar aja di sosial media ya. Gue udah enak banget nih. Gue tahu lu pengen cari viewers gitu kan. Soalnya kalau misalkan viewers lo rame, banyak endorsan, lo bisa head on, ya kan? Ya konsepnya memang seperti itu, bukan influencer. Tapi ya udahlah, cukuplah lu nyenggol-nyenggol 02. Kasian lo. Kalau misalkan memang omongan lu terbukti, ajuin aja ke MK. Tapi kalau misalkan memang tidak terbukti, memfitnah itu jauh lebih kejam loh daripada pembunuhan. Betul guys. Jadi ya guys ya, kebanyakan dari pendukungnya Abah, pendukung 01 itu ya guys, kebanyakan berkoar-koar saja seperti itu. Berkoar-koar nih, menjelek-jelekan Bapak Prabowo, menjelek-jelekan Bapak Gibran, Pak Jokowi. Intinya yang yang di 02 sama tim-timnya itu semuanya dijelek-jelekin, berkoar-koar. Tapi di saat dimintain bukti, mereka tidak bisa memberikan bukti yang jelas, bukti yang konkret. Jadi cuma berkoar-koar doang guys, dan gak jelas seperti itu. Nah di sini juga kita banyak sekali ya melihat komentar-komentar netizen di TikTok ya, benar-benar sangat membuat ketawa ya, atas tidak terimanya nih si Abah. Tidak terimanya Abah atas kemenangan Bapak Prabowo Gibran. Tuh, takut kalah katanya. Caimin sebenarnya malu, cuman kepak kayaknya deh menurut kalian.
Caimin mukanya mau nangis katanya. Mumet bayar utang ya kowenis katanya. Mas Anies sudah makan. Ya, jadi terlihat pucat ya guys ya di sini Mas Anies. Mas Anies. Tuh. Semua yang diomongkan itu adalah kata-kata untuk pengingat dirinya sendiri gitu. Kekalahan ya kekalahan. Sorry ye. Anies bebel juga ya. Semangat Bapak sudah berjuang, coba deh dipikir untuk melawan Pak Anies doang, presiden pemerintah mengeluarkan ratusan triliun. Ya Allah, gimana nasib Abah Saibaba nanti katanya. Allah lebih tahu mana yang pantas jadi presiden, mana yang tidak pantas. Ingat semua sudah kehendak Allah. Betul. Kalau memang kan katanya nih si Abah ini agamais, religius. Orang-orang yang paham agama harusnya bukannya lebih sportif ya, menerima kekalahan, legowo, mengucapkan selamat dan menerima atas kemenangan lawannya seperti itu. Tapi ini kok malah kayak seakan-akan tidak menerima, terus kata-katanya itu seakan-akan memprovokasi pendukungnya untuk makin membenci dan menyerang dan untuk berstatement bahwasanya ada kecurangan. Jadi inilah yang sangat berbahaya guys di Indonesia ini, memprovokasi. Jadi nantinya bakal jadi perperangan, demo-demoan dan lain sebagainya. Jadi beruntungnya di bulan Ramadan ini ya, tidak terpilihnya Abah itu sudah menyelamatkan Indonesia. Bagaimana tanggapan kalian tentang hal tersebut? Silahkan komentar di bawah ini. Apakah kalian setuju dengan statementnya tim dari 01 bahwasanya ada kecurangan, KKN, korupsi, kolusi, nepotisme dari kubunya 02? Kalau kalian tidak setuju, bagaimana tanggapan kalian tentang statement Pak Anies dan tim-timnya tersebut? Silahkan komentar di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa.